Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat segala anugerah, kebaikan, penyertaan, bahkan pemeliharaan Tuhan yang kami rasakan hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Itulah sebabnya Tuhan, kami rindu supaya Engkau selalu bersama dengan kami. Terlebih firman Tuhan itu yang akan selalu memberikan kami kekuatan dimanapun kami berada. Itulah sebabnya Tuhan pada program podcast Sosianim pada kesempatan ini, mari Engkau berfirman atas kehidupan kami semua. Engkau memberkati hamba-Mu, Engkau memberkati podcast Sosianim ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita melihat firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Pengkhotbah pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-8. Di sana dikatakan, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Kesempatan saat ini saya ingin berbicara tentang sabar. Nah, Alkitab berkata dalam firman Tuhan dalam Pengkhotbah dikatakan bahwa panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati, saudara. Nah, rupanya firman Tuhan menghendaki setiap kita supaya menjadi orang-orang yang panjang sabar. Nah, kata sabar sendiri itu mempunyai arti seperti ini, saudara. Sabar adalah tahan dalam menghadapi cobaan. Tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati, atau tabah. Ini arti daripada kata sabar itu. Nah, rupanya saudara, menjadi anak Tuhan, menjadi orang percaya, sabar ini begitu penting dalam hidup saudara dan saya. Sabar dalam hal apa? Ketika sabar menghadapi cobaan, ketika kita sabar menghadapi situasi keadaan di sekitar kita, sehingga kita tidak gampang marah, kita tidak gampang emosi, dan lain sebagainya, saudara. Terlebih kita tidak gampang patah hati, kita tidak gampang putus asa. Nah, itulah sebabnya kesempatan hari ini, saudara, firman Tuhan mengajarkan kita untuk tetap panjang sabar. Sebab panjang sabar, kata firman Allah, lebih baik daripada yang tinggi hati. Saudara, Alkitab juga berkata, saudara, di kitab Amsal pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-17, siapa lekas naik darah ya berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana itu bersabar. Rupanya saudara, ketika kita menghadapi keadaan di sekitar kita, ketika itu tidak enak bagi kehidupan kita ini, tidak enak bagi daging ini, saudara, jangan kita lekas naik darah. Jangan kita berlaku bodoh, tetapi berlakulah bijaksana. Sebab Amsal berkata, ketika kita menjadi bijaksana, itu katanya adalah orang yang panjang sabar. Tetapi orang yang bijaksana bersabar, saudara. Dalam tulisan yang lain juga, Amsal 14 ayatnya yang ke-29, di sana dikatakan, orang yang sabar besar pengertiannya. Rupanya saudara, kalau saudara dan saya menjadi orang yang sabar, itu bijaksana. Kemudian apa? Orang yang besar pengertiannya, selalu mengalah, saudara. Tidak cepat marah. Ayat yang ke-29, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Mari saudara, situasi boleh bikin kita cepat marah, tetapi anak Tuhan adalah orang-orang yang sabar, adalah orang-orang yang panjang sabar. Saudara, di ayat Amsal 15 ayatnya yang ke-18 juga di sana dikatakan, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Wow, saudara.
Ya, rupanya kalau kita panjang sabar, situasi boleh bikin kita emosi, bikin kita bertengkar, saudara. Tetapi ketika kita hadir di situ, kita ini orang-orang yang panjang sabar. Itu memadamkan perbantahan, memadamkan situasi yang bertengkar, saudara. Wow, jadi adem kita ya. Jadi tenang kita rupanya. Nah, itu sebabnya saudara, bagi kita orang percaya sangat penting kalau kita memiliki kesabaran. Alkitab juga bilang di kitab Kolose, saudara, ya. Di sana dikatakan begini, saudara, dalam kitab Kolose pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-13, di sana dikatakan begini, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Nah, rupanya saudara, ini juga perintah daripada Kristus, ya. Yesus sendiri berkata, sabarlah, atau firman Allah sendiri berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ya, saudara, kadangkala teman kita, orang-orang di sekitar kita membuat kita gampang emosi. Tetapi firman Tuhan saat ini, ya, hari ini mengajarkan kita untuk jangan emosi. Tetap sabar walaupun situasi itu tidak baik. Sebab ini firman Tuhan. Tetapi saya percaya ketika kita anak Tuhan memiliki kasih, maka saya percaya juga kita bisa mengendalikan emosi kita. Kita akan menjadi orang-orang yang sabar di hadapan Tuhan. Sebab di dalam 1 Korintus 13 ayatnya yang keempat, kata kasih itu, Alkitab berkata apa? Diawali dengan sabar. Wow, saudara. Artinya kalau kita tidak sabar, maka percuma kasih itu kita miliki. Percuma, saudara. Itulah sebabnya mari tetap kita menjadi orang yang sabar di hari-hari ini. Supaya kasih itu atau kasih Tuhan ada dalam kehidupan saudara dan saya. Saya berdoa, saudara, pada kesempatan ini, biarlah saudara, jemaat Tuhan dimanapun kita berada, kita adalah orang-orang yang selalu bersabar di dalam Tuhan. Dan saya percaya kalau kita menjadi orang yang sabar, Alkitab berkata dalam Amsal 16 ayatnya yang ke-32, di sana dikatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Oh, puji Tuhan, saudara ya. Ternyata orang yang sabar itu melebihi dari seorang pahlawan. Biarlah ini menjadi kerinduan kita, jemaat Tuhan. Biarlah kita menjadi orang-orang yang sabar di hadapan Tuhan. Saya berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kita. Biarlah dimanapun kita berada, kita menjadi orang sabar. Situasi apapun yang kita alami, kita tetap menjadi orang yang sabar. Dan kami percaya Tuhan, waktu kami bisa menguasai diri kami, waktu kami bisa menjadi orang yang sabar, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan. Kita akan melihat kemenangan berpihak dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Ini permohonan kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya.
Gerejaku adalah rumahku.